Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan sudah menolong dan memimpin. Bahkan di hari pertama di bulan Oktober di tahun 2023 ini, kami boleh memasukinya bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan pertolongan Tuhan. Kau juga menyertai mereka yang sedang bergumul di dalam kesulitan bahkan kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan menopang mereka seperti janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman supaya bukan hanya kami mengerti, tetapi kami juga diberikan kekuatan untuk mempraktekkan, melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami semua. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masuki di bulan yang baru, di hari yang pertama di bulan Oktober ini. Bulan Oktober diperingati oleh seluruh gereja reformasi sebagai bulan reformasi, karena pada tanggal 31 Oktober tepatnya Martin Luther dipakai oleh Tuhan di Jerman, di Eropa untuk mengadakan pembaruan reformasi dari berbagai praktek ajaran yang menyimpang pada waktu itu. Saudara, hari ini tema kita adalah semangat reformasi. Bagaimana kita memahami semangat reformasi dengan pertama-tama melihat konteks sejarah pada waktu itu di tahun 1517. Saya mencatat dari berbagai artikel kondisi negara yang dipakai, yang pernah dipakai Tuhan di abad ke-16, yaitu tahun 1517, khususnya di Jerman, mengalami penurunan jumlah anggota jemaat yang cukup signifikan. Tahun 2022, Gereja Katolik telah kehilangan sekitar 500.000 jemaatnya, sekitar 500 ribuan. Demikian pula dengan gereja Protestan sebanyak 380.000 orang tidak lagi mau ke gereja. Padahal abad 16 Tuhan memakai negara itu untuk mengadakan reformasi, untuk mengadakan pembaruan dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Lalu begitu banyak orang datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Timbullah berbagai pendapat. Mengapa negara yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan reformasi, sekarang kekristenan justru mengalami kelesuan. Pernah Kristen di atas 50%, sekitar 60%. Sekarang hanya sekitar mungkin 30%. Jadi yang terjadi adalah sangat mengenaskan ketika orang-orang melihat penurunan orang-orang Kristen di negara yang setelah 506 tahun yang lalu, dari tahun 1517, pernah mengadakan pembaruan terhadap gereja. Ada dua penyebab, saudara, sebelum kita melihat teks daripada 2 Timotius. Yang pertama, banyak orang melihat gereja tidak lagi menjadi kesaksian. Karena begitu banyak, bahkan saya membaca artikel ribuan kasus skandal pelecehan seksual terjadi di dalam gereja oleh para rohaniwan. Jadi orang tidak tertarik datang ke gereja. Buat apa datang ke gereja? Karena gereja sendiri tempat terjadi pelecehan seksual. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah Jerman memberlakukan pajak pendapatan sebesar 8-9%. Jadi kalau kamu Kristen, KTP-mu agamanya Kristen, apa Katolik ataukah Protestan, karena dua ini memang nominalnya cukup seimbang antara Katolik dan Protestan, maka pemerintah akan menarik pajak pendapatan dari pendapatan kamu sebesar 8-9%. Maka banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak mau punya KTP Kristen. Maka dia tidak mau datang ke gereja dan menarik diri, saya tidak lagi mau menjadi orang Kristen karena saya merasa berat. Saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mengapa saya harus bayar kepada pemerintah 8-9% dari penghasilan saya? Penghasilan itu oleh pemerintah dipakai untuk membiayai gereja
gereja pemerintah khususnya yang ada di Jerman sendiri. Saudara, kalau kita melihat sekali lagi sejarah, Jerman pernah dipakai oleh Tuhan, menyebar ke Prancis oleh John Calvin, lalu turun ke bawah oleh Zwingli yang namanya di negara Swiss. Namun kalau saudara memperhatikan per hari ini, negara-negara yang pernah Tuhan pakai mengadakan pembaruan yang namanya reformasi, kini justru kalau saudara ketemu hamba-hamba Tuhan pendeta dari Eropa, rata-rata mereka berkata, doakanlah kami. Beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Perancis Selatan, dia berkata, please pray for me. Demikian juga dari Belanda. Besok tanggal berapa? 3, 4, 5 ada convention di Kemayoran, kumpul gereja-gereja dari belahan dunia. Maka kalau saudara ketemu dengan mereka yang dari Eropa, rata-rata sangat memohonkan doa saudara, supaya reformasi api Injil yang pernah terjadi 506 tahun yang lalu boleh kembali terjadi hari ini. Dan saudara tahu negara mana yang hari ini api Injil, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan menuai jiwa-jiwa yang begitu besar. Seperti kita sering naikkan di dalam doa syafaat setiap hari Jumat. 2 negara, 2 benua. Satu di Afrika, negara Afrika, benua Afrika, dan satu lagi di China. Gerakan pembaruan, kebangunan rohani terjadi luar biasa. Dulu orang Eropa kirim misionaris pergi ke Asia, sekarang minta orang Asia kirim misionaris pergi ke Amerika, ke Eropa. Inilah yang terjadi. Maka ketika saya merenungkan kenapa Tuhan, kenapa anggapan-anggapan orang bahwa dulu pernah terjadi reformasi, dulu kekristenan begitu bergairah, tetapi sekarang kenapa menjadi kering dan mati? Waktu saya merenungkan bagian ini, saya teringat tentang kaki dian atau kaki pelita. Mari kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 5. Kita membaca bersama-sama peringatan akan firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dari perjanjian lama, kitab perjanjian lama sampai akhir kitab perjanjian baru yang ada di Wahyu pasal 2 ayat 5. Mari kita membaca bagian ini. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini ayat, perkataan ini ditujukan kepada gereja yang ada di kota Efesus, yang saat ini memang ada di Turki modern, yang tidak lagi ada gereja di sana, tidak lagi ada gereja. Tidak lagi ada orang percaya yang beribadah di kota Efesus di mana Paulus pernah melayani 3 tahun lebih. Begitu bersemangat orang-orang Kristen di Efesus, bahkan Yohanes mati di sana, di kota Efesus. Tetapi ketika angkatan generasi pertama sudah meninggal, angkatan generasi kedua tidak lagi mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka diancam, diperingatkan, aku akan ambil kaki pelita, kaki dian dari tempatnya. Kaki dian, kaki pelita adalah kaki untuk menaruh penerangan. Kalau kaki diannya diambil, artinya penerangannya sudah tidak ada lagi. Maka tempat di mana Tuhan ambil kaki diannya, tempat itu menjadi gelap. Kalau menjadi gelap berarti Tuhan tidak ada di sana. Karena God is light, Tuhan adalah terang. Maka ketika diambil, tempat itu menjadi gelap. Itulah yang terjadi dengan gereja-gereja yang hanya tinggal gedung yang begitu bagus, arsitekturnya begitu mahal, karena dibiayai oleh pemerintah, ambil pajak dari masyarakat, bangun gedung yang sangat mewah, tapi sudah tidak lagi ada orang yang beribadah di sana. Saudara, peringatan ini bukan hanya bagi gereja yang ada di Eropa sana atau di Amerika, atau di negara-negara yang sudah menjadi Kristen dan lalu mati, tetapi berlaku untuk bukan hanya di gereja,
tapi juga bagi pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, rumah-rumah orang Kristen. Kalau sudah tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi ketundukan untuk melakukan firman, maka kaki Dian akan diambil dari rumah itu, dari keluarga itu. Maka saudara dan saya seperti berjalan di dalam kegelapan, tidak ada terang. Walaupun kelihatannya kelimpahan, tetapi kita hidup di dalam kegelapan. Ini peringatan Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, bukan hanya bagi gereja-gereja di dunia ini, tetapi bagi saudara dan saya. Kalau kita tidak mempedulikan Tuhan, Tuhan akan ambil kaki Dian. Kita hidup di dalam kegelapan. Tentu kita tidak mau. Betapa mengerikannya kalau orang hidup dalam kegelapan. Gambaran neraka adalah tempat di mana adanya apa? Terang apa kegelapan, saudara? Di mana di sana tidak ada terang. Adanya kegelapan, tidak nyaman hidup di dalam kegelapan. Kenapa, saudara? Karena orang yang hidup sudah menjadi orang Kristen, mengecap banyak kebaikan Tuhan, akhirnya tidak mau kembali kepada kebenaran firman, hanya mau ikut ajaran-ajaran dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18, Roma 16, mengikuti rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya hamba Tuhan padahal hamba atau rasul palsu yang melayani hanya perut mereka. Melayani perut artinya hanya untuk hal-hal yang sementara, yang fisik. Kalau perut saudara kenyang, hari ini kenyang, pagi kenyang, sudah sarapan, siang bisa lapar lagi. Makanya tiap ibadah disiapkan makanan, supaya saudara jangan lapar. Kita bisa lapar lagi. Kalau hanya bicara tentang perut, kita akan terhilang dari terang yang sesungguhnya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan, satu ayat tadi dari 2 Timotius 1 ayat 13. Nanti saya melihat beberapa ayat yang lainnya dari perikop itu. Pertama, saudara, perhatikanlah kata peganglah dan lakukanlah. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran, yang sehat. Kalau ada yang sehat berarti ada yang sakit-sakitan, ada yang palsu, bukan yang sehat tapi yang menyesatkan. Dan setelah itu lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Saat itu Rasul Paulus sudah di ujung kehidupannya. Sebentar lagi dia mau dipenggal di Roma, sebentar lagi dia mau mati. Sebelum dia mati, dia kasih nasihat kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Timotius, engkau sudah ikut aku. Engkau lihat bagaimana aku hidup, bagaimana aku mengajarkan kebenaran yang Yesus Kristus ajarkan dan rasul-rasul ajarkan. Sekarang kamu pegang itu baik-baik. Jangan ikut ajaran-ajaran pengajar-pengajar sesat yang hanya ingin memuaskan telinga pendengarnya. 2 Timotius 4 ayat 3, Titus 1 ayat 9 sampai 13. Begitu banyak tulisan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, kepada Titus, hati-hati. Sementara aku mengajarkan ajaran yang sehat, ajaran yang baik, yang kembali kepada Alkitab, ada orang-orang yang mengajarkan sebaliknya, yang hanya untuk kepentingan sementara, kepentingan perut, yang hanya ingin memuaskan telinga pendengarnya. Jangan ikuti ajaran seperti itu. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, ingat baik-baik. Kita tidak hanya cukup punya ajaran yang baik. Ada orang berkata, Pak, saya sudah ada di gereja, saya sudah belajar Alkitab, saya sudah ikut PA, saya sudah tahu ajaran yang sehat. Lalu mau apa? Apakah cukup kita pegang ajaran yang sehat? Tidak, saudara. Dikatakan kita harus melakukannya. Lakukanlah itu di dalam iman. Kamu beriman kepada Allah yang benar, kamu pegang ajaran yang benar, kamu lakukan itu. Jangan hanya teori, jangan hanya doktrin yang kamu ingat, yang kamu pegang. Kalau hanya seperti itu,
kamu pasti satu hari akan dikecewakan. Kenapa? Karena cuma punya ajaran yang bagus, doktrin yang kuat, dogma yang alkitabiah, tapi engkau tidak pernah mengalami apa artinya engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kekristenan, sejak 2000 tahun yang lalu, sejak zaman Alkitab, sudah begitu banyak ajaran-ajaran yang mau memalsukan. Saya mencatat beberapa konsili itu sidang itu orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang penting yang berpengaruh pada zaman itu kumpul di satu tempat, lebih dari 7 konsili pada waktu itu. Saya mencatat kasih contoh 3, saudara. Pertama, kalau saudara memperhatikan, ada ajaran-ajaran yang menyimpang, maka para rasul berkumpul di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15. Mereka sedang memperdebatkan apakah hanya orang-orang Yahudi saja yang boleh selamat, atau orang-orang non-Yahudi juga boleh selamat. Mereka tidak disunat, mestinya disunat. Lalu rasul-rasul berkumpul, mari kita kumpul di Yerusalem. Dicatat dalam Kisah Rasul 15, itu terjadi sekitar tahun 48 sampai tahun 50 Masehi. Lalu mereka mengambil keputusan bahwa keselamatan bukan hanya bagi kita orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tapi juga bagi orang-orang yang non-Yahudi. Lalu sejarah berlanjut lagi. Muncullah konsili Nisea tahun 325 yang mau menekankan, beberapa waktu ini ada orang meragukan tentang keilahian Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus adalah Allah yang sejati atau dia cuma ditumpangi, sebetulnya dia bukan Allah? Itu sudah terjadi, saudara, di tahun 325. Di satu kota kumpulan namanya hamba-hamba Tuhan pada waktu itu di Nisea, Konstantinopel, Kalsedon, tiga-tiganya ada di Turki modern sekarang. Karena memang pada waktu itu pemerintahan ada salah satunya di Konstantinopel, sekarang di Istanbul, tempat daripada pusat pemerintahan Romawi. Saudara, konsili Nisea yang memperdebatkan, meragukan keilahian Yesus Kristus, lalu ketuk palu 325, tahun 325 sudah selesai. Orang-orang yang menganggap, para teolog yang menganggap Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, dipandang, dicap sebagai pengajar sesat. Yang berikutnya, mereka diskusi lagi. Di tahun 381, namanya konsili Konstantinopel, meragukan. Kalau Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus apakah Allah? Mereka memperdebatkan lagi. Lalu buat lagi konsili, sidang lagi tahun 381 yang menekankan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Dia adalah Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak selesai sampai di sana. Lanjut lagi tahun 451 Masehi. Sekarang orang meragukan apakah Yesus benar-benar Allah yang sejati, tapi bagaimana dia bisa juga manusia, Allah sejati, manusia sejati. Jangan-jangan dia cuma Allah yang sejati, tapi dia bukan manusia yang sejati. Kumpul lagi tahun 451, ketuk palu lagi. Yesus Kristus punya dwi natur, Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Dari sidang-sidang konsili di dalam sejarah gereja, dari Alkitab Kisah Rasul 15 sampai hari ini ajaran yang kokoh yang saudara dan saya harus pegang baik-baik. Jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berkata aku dapat penglihatan, aku dapat pencerahan. Hati-hati, saudara, jangan sampai disesatkan. Sejarah sudah mencatat betapa banyak, ini saya cuma kasih contoh 3, sebetulnya ada banyak konsili-konsili yang lain yang memperdebatkan tentang ajaran orang percaya yang kembali kepada Alkitab.
Hari ini saudara dan saya, mari kita pegang teguh ajaran itu. Jangan lagi gampang digoncangkan, itu sudah lewat. Tinggal bagaimana kita selanjutnya bagian kedua, melakukan ajaran yang saudara dan saya sudah terima. Amin. Mari kita mempraktekannya. Jangan lagi ribut ke urusan tahun 48, tahun 50, Kisah Rasul 15. Jangan lagi kembali ke tahun 325, ke tahun 451, sudah selesai. Sekarang kita ada di tahun 2023. Bagaimana kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan? Banyak orang terjebak di dalam teori. Saya pun sangat harus hati-hati karena studi di seminari yang begitu memperhatikan doktrin, dogma, ajaran, harus ketat, harus kaku dan sebagainya. Saya pun bisa terjebak di sana. Hanya mengisi pikiran-pikiran dengan pemahaman Alkitab tapi tidak mau mempraktekkan. Waktu saya mau masuk seminari, seorang rektor yang saya minta, Pak, minta rekomendasi. Saya mau masuk ke seminari. Dia bilang sama saya sudah kenal kamu sejak kamu sekolah minggu. Kamu isi saja semua yang ada di situ. Saya percaya apa yang saya pikirkan tentang kamu, kata hamba Tuhan ini, tidak salah. Cuma satu, dia bilang, cuma satu pesan saya. Nah kalau cuma satu saya mesti dengarkan baik-baik. Apa Pak pesannya? Dia bilang, jangan lupa melayani Tuhan ke ladang-ladang misi. Kamu jangan hanya di tempatmu di belakang meja. Udah selesai. Maka saya isi semua sampai hari ini saya ingat. Pesan dari rektor itu. Artinya, kamu jangan hanya isi kepalamu dengan pengetahuan Alkitab. Jangan cuma isi, tetapi kamu harus bergerak keluar dari tempatmu. Cari, layani jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat. Saya ingat baik-baik. Kalau kamu tidak keluar, kamu hanya di belakang meja, kamu duduk, kamu akan menjadi orang yang paling sombong. Kamu tidak akan pernah melihat orang yang menderita, jiwa-jiwa yang sedang teriak. Betul, saudara. Apa yang disampaikan hamba Tuhan itu 100% korek. Seperti apa yang Tuhan ingatkan. Jangan hanya teori, mari kita praktek. Saya mau kasih ilustrasi, kalau saudara baca buku, sekarang YouTube banyak. Mau belajar apa juga bisa. Apa aja bisa. Dari YouTube semua direkam. Saya perhatikan bisa berenang, belajar berenang gaya katak. Lalu saya pikir bagaimana cara berenang gaya bebas supaya bagian belakang saya yang pernah bermasalah bisa bagus, bisa lebih baik. Maka saya lihat teorinya, oh cara berenang gaya bebas itu begini, satu gini, ambil nafas begini, kaki begini. Teorinya udah tahu semua, saudara. Tapi saya nggak pernah nyemplung ke kolam berenang, praktekin. Saudara bisa nggak? Halo? Kita nggak pernah nyemplung ke air, tapi kita pengen bisa berenang. Akhirnya saya bilang, wah ini mah nggak bener. Setiap kali udah tahu, tapi nggak pernah praktek. Akhirnya saya coba praktek. Sekarang berenang gaya bebas. Wah, saya mulai. Tadi kayaknya gampang waktu di teori. Waktu praktek, kok minum air melulu. Oh, saya pikir saya masalah dengan cara ngambil napas. Saudara tahu saya beli apa? Saya beli alat buat kayak seperti snorkeling itu. Supaya saya bisa konsentrasi, nggak usah mikirin begini-begini. Saya udah pokoknya napas terus saja, kakinya bagaimana? Itu pun masih gagal dan gagal. Tapi poinnya adalah ketika saya pikir teorinya saya udah tahu, paham, benar-benar tahu, mati pasti masuk surga, kurang lebih kayak gitu. Yakin nggak kamu? Yakin. Kalau hari ini yakin. Terus hidup kita gimana?
dengan keyakinan kita. Seringkali nggak sinkron. Maka ketika saya merenungkan itu, iya ya, mesti begini, 1, 2, 3. Lama-lama, puji Tuhan, kok udah mulai bisa. Sekarang lama-lama ini ngapain pakai ini kayak orang gila nih. Masa di kolam renang pakai snorkeling begini, emang ada ikan apa di bawah? Saya singkirkan, puji Tuhan sekarang sudah bisa, walaupun tidak seperti Pak Yakub yang ahli, yang profesional. Tapi minimal bisa, karena saya praktek. Ini gambaran sederhana. Kalau saudara sudah memahami firman Tuhan bilang berdoalah, aku menjawab engkau. Wah, ini R.A. Torrey memberikan satu kupasan. Saya setiap Jumat saya memberikan ulasan-ulasan yang begitu mendalam, mungkin sampai 10 atau 15 seri tentang bagaimana berdoa. Kita tahu doa itu bicara sama Tuhan. Dari sekolah minggu juga kita tahu doa itu kita bicara sama Tuhan. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah kita berdoa? Apa yang kita percayai, yang kita imani, apa yang kita pikirkan, ini benar, saudara lakukan nggak? Wah, ini saya ketika merenungkan bagian ini, sederhana sekali firman Tuhan bilang, ketika engkau pegang Timotius, ajaran yang sehat itu, lakukan itu dalam iman dan karena engkau mengasihi Kristus. Kiranya kita semakin dikuatkan. Waktu kita tahu setiap kebenaran kita pernah dengar dari sekolah minggu, dari remaja, kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Cuma remaja yang amin. Amin. Saudara, ini penting sekali. Kalau tidak, kita hanya orang yang tahu teori. Tapi kelompok kedua yang taunya praktek, nggak pernah tahu teori. Pokoknya pengalaman, Pak. Saya mengalami. Mengalami apa kamu? Saya mengalami bagaimana Tuhan begitu lembut. Tuhan begitu mengasihi saya. Saya merasakan, Pak, bulu kuduk saya sampai berdiri ini. Kalau setiap kali kebaktian, merasakan hanyut, Pak. Saya hanyut. Mengalami. Pertanyaannya, mengalami apa kamu? Banyak orang mengalami tapi tidak tahu mau dibawa kemana. Pengalamannya itu mau dibawa kemana. Maka ketika saudara merenungkan firman Tuhan, isi pikiran kita, hati kita dengan firman. Lalu sekarang Tuhan tolong aku berjalan, jatuh, bangun, melayani Tuhan, mempraktekkan apa yang harus aku dapat lakukan. Sekarang masuk ke dalam konteks kedua, di dalam konteks sejarah pembaruan atau reformasi, kita melihat Luther menulis 95 tesis. Tesis itu pernyataan. Dia buat pernyataan, waktu itu mesin cetak baru ditemukan, jadi tulisan daripada Martin Luther 506 tahun yang lalu cepat dicetak, dikirim ke seluruh penjuru Jerman karena banyak orang pada waktu itu tidak bisa membaca Alkitab, itu pun katanya dalam bahasa Latin, tulisannya itu 95 tesis. Saya kasih contoh salah satu, ada 95, dari nomor 8 sampai nomor 29, itu Luther menulis salah satu tesisnya itu, disimpulkan mengenai penghapusan hukuman untuk mereka yang sudah mati. Jadi pada waktu itu sedang dipeributkan, diramaikan kalau orang yang sudah mati, dia masuk ke satu tempat namanya api penyucian, purgatori, nanti dia mati masuk ke dalam api penyucian, maka orang yang di dalam dunia bisa melakukan sesuatu, apakah dengan doa, ataukah dengan sesuatu hal perbuatan-perbuatan supaya orang yang ada di api penyucian itu, dituliskan di sana, begitu mata uang berbunyi di peti, segera jiwa terbang keluar. Jadi waktu uang disetor, teling, dalam bentuk koin misalkan, ketika terdengar berbunyi, jiwa keluar dari api penyucian, lalu masuklah jiwa orang mati itu ke dalam surga. Ini praktek yang terjadi pada waktu Martin Luther tahun 1517. Saudara bayangkan kalau Martin Luther tidak hidup dan Tuhan tidak pakai sampai hari ini, masih terjadi di Kelapa Gading, masih terjadi di gereja ini. Kita ingat ada orang-orang yang belum sempat bertobat, belum sempat menerima Kristus, lalu kita buat praktek seperti ini.
betapa menyedihkan dan betapa naifnya, malangnya perbuatan itu. Maka Luther mengatakan di dalam tesisnya nomor 8 sampai 29, salah satunya adalah tindakan yang bodoh dan jahat apabila imam-imam tertentu membuat hukuman-hukuman disiplin gereja berjalan terus bagi mereka yang hendak mati. Jadi ada orang-orang yang sudah sekarat hendak mati, terus datang ke pendeta, pastor, imam pada waktu itu, kami mesti bagaimana supaya kami bisa masuk surga? Oh, kamu harus jalan menuju ke gereja itu, kamu harus berlutut naik tangga itu, kamu harus baca doa Bapa Kami sekian. Begitu banyak syarat-syarat, aturan-aturan diberlakukan, kamu harus ini, kamu harus itu, supaya kamu bisa selamat. Ini yang ditentang. Poin-poin ini salah satu dari nomor 8 sampai 29 terhadap ajaran-ajaran pada waktu itu. Saudara, Martin Luther dipakai Tuhan. John Calvin, Zwingli, Melanchthon, Butcher, dan sebagainya, orang-orang para teolog di abad ke-16, abad ke-17. Tapi apa yang terjadi? Sejarah membuktikan di abad ke-18, 1700-an sekian, kekristenan mengalami kekeringan. Maka Tuhan menggerakkan John Wesley, Charles Wesley, mengadakan KKR keliling Inggris, keliling berbagai negara, mengadakan kebangunan rohani pada waktu itu. Untuk mengatakan tidak cukup punya ajaran yang bagus. Kamu harus hidup di dalam kesucian. Tidak bisa hidup di dalam dosa. Kamu harus hidup di dalam kesucian. Lanjut lagi abad ke-20, tepatnya bulan Desember tahun 1900. Dua orang yang namanya Charles Parham juga dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan kebangunan rohani. Salah satunya Charles Parham di bulan Desember 1900 mengadakan satu gerakan namanya gerakan Pentakosta. Kita tidak cukup kesucian, kita harus namanya berbahasa lidah, karunia roh. Satu tokohnya William Seymour namanya, tahun 1900-an. Sejarah terus bergulir, sejarah terus berlanjut. Dan kalau saudara perhatikan, terus-menerus terulang seperti itu. Dari sejak zaman Perjanjian Lama, kalau ada raja, ada hakim yang takut kepada Tuhan, maka semua umat datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika tiba-tiba hakim itu mati, meninggal, raja itu sudah mangkat, lalu muncul anak daripada hakim atau raja itu, maka kembali orang Israel menyembah kepada berhala. Bolak-balik kalau saudara baca kitab hakim-hakim, kitab raja-raja, terjadi seperti itu. Bahkan sejarah gereja pun terjadi seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengingatkan Matius 5 ayat 13. Saudara dan saya bagaimana? Panggilan saudara dan saya setelah kita diselamatkan adalah menjadi garam yang asin. Mari kita perhatikan Matius 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkinkah garam menjadi tidak asin? Saudara pernah beli garam yang enggak asin? Pergi ke pasar atau supermarket, beli garam yang enggak asin. Ada? Enggak ada. Tapi pada waktu konteks Matius 5 ditulis, sumber garam tidak selalu datang dari air laut, tapi dari bebatuan. Saya membaca konteks pada waktu itu, ada satu bukit garam namanya Bukit Garam di sekitar Laut Mati, yang garamnya diambil dari bebatuan yang direndam, dilarutkan ke dalam air. Maka batu itu lama-lama bisa kehilangan kadar garamnya. Kita tahu Laut Mati kadar garamnya sangat tinggi, tapi di sekitar sana ada bukit garam, orang mengambil garam dari bebatuan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau garam itu menjadi tawar, tidak asin lagi, lalu dengan apa yang dia diasinkan udah nggak bisa lagi. Akhirnya batu tadi di konteks Palestina waktu itu dipakai untuk
mengeraskan jalan. Kalau mengeraskan jalan, akhirnya ya diinjak-injak. Karena sudah tidak ada lagi gunanya. Udah nggak bisa dipakai buat bumbu dapur, udah nggak asin. Itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Jadi garam bisa menjadi tawar pada waktu konteks Matius 5 ayat 13. Karena memang sumber garam tidak selalu dari laut. Di negara-negara tertentu, di satu kota namanya Salzburg, itu ada pusat mining untuk garam. Itu di dalam goa, saudara, bukan di laut. Mengandung garam dari bebatuan menjadi mineral yang mengandung garam. Pada waktu itu juga terjadi seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ketika bicara dalam Matius 5:13, dia bicara konteksnya memang seperti itu. Bagi kita yang hidup di zaman ini kita bingung, kok garam bisa nggak asin? Mana ada garam nggak asin? Mana ada garam jadi tawar? Ada, karena sumbernya dari batu tadi yang direndam lama-lama tidak lagi menjadi asin. Tapi panggilan saudara dan saya, kamu adalah garam dunia. Amin. Coba saudara sampaikan ke kiri kanan, kamu adalah garam dunia. Kalau garam harus asin, jangan garamnya tawar. Masa garam tawar? Ini Tuhan peringatkan. Kalau menjadi tawar akhirnya tidak ada gunanya dan diinjak-injak orang. Gak ada guna. Jadi kalau kekristenan kita tidak lagi pengaruh buat anak kita, cucu kita, menantu kita, tetangga kita, orang di seputar kita, nggak ada pengaruhnya kamu. Wah, itu lampu kuning menuju lampu merah. Berarti kita nggak ada asinnya sama sekali. Udah nggak cocok. Seperti yang Tuhan katakan. Bagian yang terakhir, semangat kita harus terus-menerus diperbarui. Ini istilah semper reformanda. Spirit kita harus terus-menerus, harusnya kita berdoa, Tuhan perbarui saya. Pada waktu itu ada istilah yang terkenal, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Apa itu artinya? Itu bahasa Latin. Artinya gereja yang diperbarui selalu memperbarui dirinya sesuai dengan firman Allah. Semper Reformanda. Bukan semper dekat Tanjung Priok, ada juga semper. Supaya gampang ingat semper kayak di situ ya. Reformanda. Always reforming. Selalu membaharui, diperbarui. Artinya kita selama hidup dalam dunia, kita ini belum sempurna. Di dalam Kristen sejati, spiritualitas Kristen sejati setiap hari Rabu ini yang terakhir saya akan sampaikan bagian terakhir. Salah satu bagian adalah ada orang-orang tertentu merasa saya sudah sempurna. Ini kelompok perfeksionisme. Orang yang menganggap saya sudah sempurna. Mungkin gak saudara dan saya jadi sempurna? Halo? Ada orang, Pak, itu orang jadi teladan, Pak. Ketika dia jadi teladan, apakah dia sempurna? Enggak mungkin. Dia bisa menjadi teladan, tapi dia bukan teladan yang sempurna. Dia jadi teladan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi 9 dan 10 dia enggak teladan, Pak. Dia lemah di situ. Bisa enggak? Bisa. Karena enggak ada orang yang sempurna. Jadi kalau saudara cari orang tua yang sempurna, oma yang sempurna, opa yang sempurna, enggak ada. Anak menantu semua kecewa sama mertua kalau yang menantu. Mertua juga sama, semua enggak ada yang sempurna. Pendeta enggak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita harus terus menerus always reforming. Semper reformanda. Tuhan perbaharui aku terus. Tapi saya udah tua, Pak. Bisa apa masih diperbarui? Udah lanjut usia nih, apa bisa masih diperbarui? Bisa. Walaupun saudara sudah tidur, tidak bisa lagi banyak bergerak. Lemah, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sekalipun manusia jasmani aku. Terus merosot, mengalami penurunan. Yang ini kurang, yang itu kurang, jalan ini susah, sudah mulai susah bergerak. Paulus bilang apa? Secara manusia lahirnya. Aku mengalami kemerosotan, matanya keluar kotoran belek. Masalah dia, Rasul Paulus. Tapi dia katakan apa? Tetapi manusia rohani batinnya
diperbarui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Terus kita mau alasan apa? Gak bisa alasan lagi. Jadi artinya selalu diperbarui seturut dengan firman Tuhan, aku mau berjalan Tuhan. Kalau aku jatuh, aku bangun lagi. Kalau aku di situ gagal, Tuhan kuatkan. Aku mau melangkah lagi bersama dengan Engkau. Dua hal saudara, kenapa Tuhan ingin supaya saudara dan saya terus-menerus diperbaharui. Kalau kita perhatikan, yang pertama, memang kita masih perlu Tuhan untuk menyempurnakan. Amin. Kita masih hidup bergantung sama Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah sempurna, saudara masih perlu Tuhan? Halo? Kira-kira masih perlu Tuhan enggak? Saya udah sempurna, enggak kurang apa-apa lagi. Sorry Tuhan. Thank you deh, udah cukup dah. Anak-anak pemuda remaja, kalau kamu sudah nanti mandiri, sudah kerja, tidak perlu lagi dapat uang dari orang tuamu, kira-kira gimana? Sorry Pak. Udah enggak perlu lagi? Atau masih perlu? Masih perlu apa? Semuanya udah cukup, enggak perlu apa lagi. Saudara, Tuhan itu baik, supaya saudara dan saya bergantung terus kepadanya. Saudara dan saya tidak akan pernah sempurna, karena dunia ini memang bukan tempat yang sempurna. Yang kedua, bagian yang terakhir, kalau kita perhatikan, supaya apa saudara? Supaya kita belajar rendah hati. Amin. Enggak sempurna aja udah sombongnya minta ampun. Manusia itu enggak sempurna aja udah sombong. Apalagi kalau dia sempurna. Wah, udah cantik, pintar, tajir lagi, rohani lagi, semuanya dia punya. Kira-kira jalannya gimana? Masih napak? Atau helmnya masih muat yang laki-laki? Wow, saya pikir-pikir betul lah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sengaja Tuhan tidak kasih manusia sempurna, termasuk tokoh-tokoh di Alkitab, supaya kita terus belajar. Tuhan, kasihani aku. Tuhan, kasihani aku minta belas kasihan Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Saya mau mengajak saudara membaca dua bagian dari 2 Timotius tadi untuk mengakhiri firman Tuhan ini, supaya kalau saudara sudah belajar mempraktekkan firman, saya mau terus-menerus diperbaharui, always reforming, semper reformanda. Tuhan perbarui saya terus, semakin disempurnakan dari hari ke hari. Tapi begitu banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak cercaan, banyak hinaan, banyak cemoohan. Perhatikan 2 ayat yang terakhir ini. 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Hingga pada hari itu. Hari itu menunjuk kepada hari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kemuliaan, di mana Tuhan akan mengadili. Paulus katakan, Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekarang terus Engkau pelihara, kuatkan aku sampai hari aku berjumpa dengan Engkau. Ayat yang terakhir saya undang saudara bangkit berdiri. 2 Timotius 1 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Yang ditujukan dalam bagian ini adalah yang bernama Onesiforus. Bahkan keluarganya tetap setia dalam melayani Rasul Paulus sampai di penjara, dia tetap setia. Ada banyak ancaman, tapi Onesiforus tetap mengikut Tuhan dengan setia. Harap saudara dan saya juga seperti Onesiforus, sehingga ayat ini bukan hanya baginya, tapi bagi saudara dan bagi saya. Kiranya Tuhan menunjukkan anugerahnya, rahmatnya kepada saudara dan saya pada hari Kristus. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan semangat reformasi untuk kembali kepada ajaran yang benar. Setelah itu melakukan apa yang kami sudah pegang, sehingga hidup kami boleh terus-menerus diperbaharui, dikuatkan. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada begitu banyak penderitaan mungkin ketika kami mengiring Tuhan menjalani hari kami. Namun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tiliklah hati setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, supaya mereka senantiasa menjadi garam yang asin bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita